Waroeng Group, jadi pas saya sebagai direktur utama atau presiden direktur di Waroeng Group. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi STEMIK antar bangsa dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang PayTrend. Kenapa? Karena ya seperti video yang dicuplikan itu ada kaitannya dengan judi. Nah, tapi sebelum ngebahas ke sana, ya sebenarnya kita mau ngebahas tentang upaya banyak orang ya yang di luar pemikiran kita, bahwasanya iming-iming Yusuf Mansur tentang uang yang diberikan kepada rakyat itu banyak gitu ya, sehingga banyak yang ikut teman-teman, dan alhasil banyak yang macet ya. Nah, biar nggak salah paham ya, teman-teman bisa lihat video ini, yuk check it out. Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara gitu di dalam daftar yang saya bagi itu? Kalau tidak ada, daftar. Ya. Kalau sudah, berarti nggak jalanin. Gitu. Karena nggak mungkin orang jalannya kecil aja pasti dapat kok. Kemarin ada mahasiswa kan di Surabaya, 6.000 rupiah dia bilang. Saya alhamdulillah Ustaz udah punya bonus. Berapa? 6.000 ya. Oh, 6.000 banyak Pak. Biasanya nggak pernah dapat tuh dari orang lain. Beli pulsa bayar, beli listrik bayar. Ini dapat pulsa dan dapat lebihan bonus 6.000. Dan itu baru the beginning. Lebih giat lagi kerjanya. Kedua, kasih tahu. Yang kedua, kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Betul. Pertanyaannya, nama lo ada enggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustaz? Kalau nggak ada, berarti lu belum terdaftar jadi anggota PayTrend. Betul. Rugi ya tadi. Rugi dong. Iya. Karena duit yang saya bagi duit halalan, thayyiban, mubarakan. Betul. Kenapa? Duit halal. Gue jualan tiket, gue jualan pulsa, gue bagi lo yang ikut jualan. Okay. Kita coba lihat di Traininetnya. Traininnet melihat perkembangan dari bisnis jaringan PayTrend yang sudah kita pernah registrasi ya, yang sudah pernah menyetor uang 10 juta waktu itu ya, yang sampai saat ini jadi masalah dan belum tentu riwayatnya uang tersebut. Nah, sekarang mudah-mudahan uang itu bisa kembali ya. Kita coba masuk di web Traininnet PayTrend. Kita masuk di Chrome ya. Kita coba ketik Traininnet. Ya, coba. Nah, ini coba. Nah, ini bagian paling atas. Kita coba login. Nah, ini dia minta ID Mitra. ID Mitra ke saya kalau nggak salah masih ada kopiannya. Nah, ini sudah saya simpan nih. ID Mitra saya TN 0914253. Coba kita coba masuk langsung ya. Nah, coba masuk. Kita ketik kode robotnya ya, kode captcha-nya 2622. Ya, kita coba masuk. Nah, langsung masuk. Ya, ini halaman depan beranda Traininnet saya itu, selamat datang Musriyadi. TN 0914253. Nah, ini Ini status saya di sini mitra bisnis signatur ya, yang paling tinggi waktu itu adalah yang registrasi dengan setoran 10 juta lebih ya kalau nggak salah. Nah, inilah halaman depannya. Kita coba. Nah, ini status saya. Nah, ini ada di sini disebutnya status mitra minggu ini pasif ya. Nah, nampaknya bisa diaktifkan kalau kita mau aktifkan. Tapi saya tidak ada lagi niat untuk mengaktifkan aplikasi ini karena saya tidak yakin lagi dengan perusahaan
Ustadz Yusuf Mansur ini. Sekarang saya hanya mencoba untuk mengembalikan uang saya dan kalau bisa ikut membantu teman-teman yang sudah terstore uangnya dengan bersusah payah mencari uang ya waktu itu ya. Ada yang pinjaman, ada yang menjual harta ya, umpama jual emas, jual kendaraan demi registrasi bisnis TrainingNet ya, bisnis PyTrend Pak Yusuf Mansur ini. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Nah, history placement ini pending placement ini karena tidak aktif, tidak muncul lagi. Coba kita klik kiri kanan atas. Nah, kita coba lihat booster plan ya, apa maksudnya ini? Booster plan. Kita coba lihat diagram ya. Nah, diagram ini seperti jaringan itu ya, jaringan bisnis kita waktu itu di PyTrend. Nah, ini sudah muncul ya tampilan. Nah, coba kita buat besar. Nah, sini nampak ya. Saya yang paling atas nih nampaknya di hitam, gambarnya hitam. Apabila hitam artinya titik tidak aktif. Nah, yang biru ini titik aktif. Nah, artinya semuanya saya dan jaringan saya tidak ada yang aktif satupun. Ya sudah pasti ya. Sudah pasti karena sudah lama sekali di off kan. Sudah hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun sudah tidak diaktifkan. Ini semuanya terdata tidak aktif. Padahal teman-teman sudah store semua ini uangnya ke perusahaan Pak Yusuf Mansur ini. Nah, sekarang kita coba otak-atik yang lain ya. Kita coba lihat komisi ya. Waktu itu ada komisi enggak? Apalagi ya. Nah, tidak ada. Ternyata tidak ada data sama sekali. Komisi sponsor, komisi pasangan, komisi generasi, total bonus 0 semua ya. Semua prode 0. Nampaknya tidak ada tercatat sedikit pun dalam aplikasi ini atas bisnis kita yang sudah kita tinggal beberapa tahun yang lalu, tapi aplikasi masih aktif. Nah, inilah cara ya melihat aplikasi kita di web tentang TrainingNet ya, TrainingNet bisnis PyTrend. Nah, ini kita coba lihat data profil kita masih pas apa tidak. Nah, ini foto jadul ya, zaman saya lagi semangatnya lagi di PyTrend nih. Nah, ini model kartu ya, kartu paling tinggi nih. Kartu kemitraan namanya Mitra Bisnis Signature. Yang sedangnya Mitra Bisnis Primer. Ini yang dasar Mitra Bisnis Reguler. Nah, ini beda-beda setoran nih. Yang pertama, yang terakhir ini setorannya 10 juta lebih. Ini ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut komplain, berusaha mengambil uang ini kembali, sekarang saatnya kita untuk mengajukan secara bersama ya. Siapa tahu masih ada rezeki di perusahaan ini. Kita coba ambil satu-satu ini, umpamanya profil di screenshot ya. Datanya nanti nah, bagian atas ini di bawah foto, di bawah nama ini ada kode ID ya. Ini bisa disimpan semuanya, datanya nanti disesuaikan dengan KTP kita. Nah, apabila data ini sudah lengkap ya, semua yang penting-penting di picture ini, di tampilan ini nanti di screenshot ya, disimpan karena datanya berupa digital, datanya online ya, tidak ada data fisik yang menggunakan kertas ya, tidak ada. Nah, inilah salah satu contoh yang dapat saya tunjukkan kepada teman-teman agar menyiapkan ya semua data kita tentang PyTrend. Nanti kita coba mengajukan bersama untuk komplain atau mengambil uang yang kita setorkan dahulu itu sebanyak 10 juta lebih sedikit ya. Nah, dapat 10 juta lumayan ini mau menghadapi lebaran ya, cukup untuk beli kue dan sebagainya.
Inilah yang dapat kita sharing kita hari ini ya. Ini tampilan ya. Sebelum saya tutup, ini saya tunjukkan ini tampilan pembuka pada TrainingNet ya, web TrainingNet Fivetran. Ini tampilan depannya sekarang. Sedangkan yang ini adalah tampilan aplikasi ya, aplikasi transaksi kita di Fivetran. Kita coba buka lagi. Nah, masih bisa terbuka. Ya, inilah seperti ini. Nah, ini semua di screenshot ya, di screenshot mulai data kita semua ya kan, profil tentang kita, jadi jelas ya, jelas status kita. Nah, ini profil kita, nanti di screenshot semua. Nah, ini yang data yang sudah terverifikasi ya, artinya kita memang benar-benar peserta Fivetran yang sedang berusaha mengambil kembali dana kita. Nah, demikian yang dapat kami bantu ya, dapat kami sharing kepada rekan-rekan. Semoga hal ini bermanfaat. Sebaiknya sebelum melakukan tindakan ya, koordinasi dulu dengan tim kita yang lama ya, komunikasi, informasikan bahwa kita akan mengajukan komplain atau menagih kembali uang kita yang sudah kita setorkan 3-4 tahun yang lalu. Demikian, terima kasih. Nah gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, itu salah satu video dari leader Fivetran yang sebenarnya banyak upaya yang dilakukan di luar kita, atau misalkan di luar orang yang mengadvokasi tentang Fivetran atau karyawan Fivetran itu sendiri. Mereka berupaya untuk menarik dana. Nah itu kan salah satu leader ya, salah satu leader yang biasa aja sebenarnya, tapi dia leader gitu ya, karena masih membawahi dan mungkin kurang vokal gitu, sehingga di bawahnya cuma sedikit. Nah teman-teman, upaya yang dilakukan Bapak ini sebenarnya nggak sendirian, karena banyak sekali para orang-orang korban Fivetran atau leader Fivetran ini yang merasa terjebak dan uangnya nggak bisa ditarik. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Play Store ya, di Play Store-nya Fivetran itu ada yang sudah nyetor tapi untuk transaksi susah gitu, dan ditarik juga susah. Nah ini membuktikan teman-teman bahwasanya banyaknya masalah itu bukan karena kita atau yang ngomporin mereka atau teman-teman yang karyawan Fivetran yang bukan, tapi karena memang mereka Fivetran sendiri sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab itu memang bermasalah teman-teman, baik dari sistem pengelolaan dana keuangannya maupun sistem aplikasinya tersebut ya. Sehingga menurut saya Fivetran ini memang diciptakan untuk ya meraup keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan Yusuf Mansur dalam bisnis yang lain. Faktanya uang-uang Fivetran ini masuknya ke saham-saham, masuknya ke, saya nggak tahu saham apa aja yang masuk ke melalui Fivetran ini. Yang pasti Fivetran ini diciptakan ya, karena ini bentuknya awalnya MLM, diciptakan untuk mengumpulkan uang dana sebesar-besarnya untuk berinvestasi di tempat lain. Dan itu terbukti ya teman-teman, dan bukan omongan ya, karena ini buktinya Fivetran berinvestasi di tempat lain. Karena itu Fivetran sampai sekarang tidak ada pembubaran atau tidak ada kata pailit. Kenapa? Karena masih berinvestasi di perusahaan-perusahaan lain, walaupun Fivetran sendiri nggak mau bayar karyawannya, nggak mau bayar mantan karyawannya, nggak mau bayar anggota yang telah menyetorkan dana ke sana gitu ya, nggak mau. Kenapa? Ya memang sampai sekarang ya seperti itu faktanya. Sehingga menurut saya, bagi saya pribadi ya, orang-orang yang terlibat dalam lingkaran utama Fivetran ini pasti orang-orang yang dekat dengan Yusuf Mansur. Faktanya mereka itu selalu dijadikan sampel dalam setiap seminar, dalam setiap ceramah Yusuf Mansur ya, walaupun itu menurut saya lebih mirip stand up comedy ya, karena banyak sekali yang lindur dan sebenarnya lebih tepat penistaan agama sih, tapi orang nggak pada berani, saya nggak tahu kenapa. Terus apa karena dekat dengan seseorang gitu, tapi yang jelas faktanya adalah Yusuf Mansur itu kalau nggak mau dibilang stand up comedy ya ceritanya bohong gitu ya dalam ceramah-ceramahnya. Yang jadi sampel seringnya adalah orang-orang yang dekat dengan Yusuf Mansur, dan kemudian orang-orang ini juga bertestimoni dalam kegiatan-kegiatan Fivetran teman-teman, sehingga muncul yang tadi saya katakan di sana yang video awal. Oleh karena itu teman-teman, kenapa circle ini begitu menutupi gitu ya, nggak mau ada yang
terus terang gitu sebenarnya bagaimana gitu. Saya nggak tahu kenapa, atau mungkin mereka semua kebagian dana itu atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas orang yang ditampilkan tadi ya itu ya bagian circle dari Yusuf Mansur ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau yang pernah ikut di PyTrend atau leader PyTrend silakan komentar ya, karena sebaiknya leader PyTrend atau korban dari PyTrend ini berkoordinasi dengan mantan karyawan PyTrend. Kenapa? Karena mantan karyawan PyTrend itu setidaknya itu memiliki data atau pokoknya hal-hal penting lah terkait daripada para member PyTrend yang telah investasi di sana, atau telah bukan investasi ya mungkin, karena kalau disebut investasi umroh merdeka itu nggak disebut investasi, tapi kalau nggak disebut investasi ketika masuk ke saham BRIS ya itu kan harusnya dapat nilai, ada returnnya, tapi ya saya nggak tahu. Yang jelas ketika teman-teman ya member PyTrend atau leader PyTrend yang ternyata telah merasa tertipu, ya sebaiknya koordinasi bisa melalui Pak Jaini menurut saya, dan terus koordinasi dengan karyawan PyTrend yang selama ini tidak digaji teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.